yang digital tapi nggak tahu di mana timbangannya ini. Kayak gitu, sepi banget. Kalaupun ada yang melaut 1-2 ya teman-teman ya. Sepi banget. Ini musim penghujan ya. Kalau musim penghujan, kalau nelayan perigi sama dengan musim rendeng atau musim paceklik ya. Seperti ini. Halo, assalamualaikum Mas Mbak Jumpa kembali ya, welcome back in my channel. Jumpa lagi kita di channel Putfok. Gimana kabarnya? Pastinya Mas Mbak kabarnya baik-baik saja. Oke Mas Mbak pada kesempatan kali ini di musim hujan ya. Di musim hujan dan eh, seperti biasa musim hujan adalah anugerah bagi petani. Tapi bagi nelayan ya, bagi nelayan Teluk Perigi musim hujan biasanya adalah musim paceklik atau musim rendeng. Dan kegiatan nelayan di musim hujan ini adalah benar-benar off, terutama dari alat penangkapan pursen atau selerek. Jadi kalau musim hujan ini nelayan cenderung akan berhenti melaut karena ikan tidak kelihatan atau tidak ada bahasanya. Padahal ya tidak tahu ikannya delik kemana, tidak tahu. Tapi yang pasti musim hujan adalah musim rendeng di Perigi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Mas dan Mbak untuk melihat ya, melihat nanti kita akan ke dermaga, akan ke pelabuhan BPN Perigi dan bagaimana sih musim rendeng atau musim penghujan yang nelayan tidak melaut itu, kondisinya pelabuhan kayak apa yang biasanya ramai aktivitas. Tapi kalau di musim rendeng ini nelayan khususnya pursen ya, khususnya pursen atau selerek itu cenderung berhenti melaut atau istirahat. Dan kalaupun ada aktivitas, aktivitasnya adalah seputar perbaikan alat tangkap. Oleh karena itu tanpa berlama-lama kita akan vlog ke sana. Tapi sebelumnya luangkan waktu Anda sejenak untuk mensubscribe channel Putfok, juga like serta komen kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Kalau sudah, oke, lanjut kita ke sana. Tapi sebelumnya intro dulu kita. Yeah. Oke Mas Mbak kita bersiap berangkat. Ini kita dari rumah ya Mas Mbak ya. Kita berangkat dengan motor. Jalanan di depan kami seperti ini, paving jalanannya. Kita akan menuju ke dermaga BPN Perigi. Jadi pada siang hari ini cuacanya mendung, redup, jadi nggak panas. Emang di bulan-bulan Oktober ya, bulan Oktober seperti ini, November ini ya sekarang ya, November ya, musim hujan. Jadi nelayan berhenti melaut yang pursen. Karena apa? Karena nelayan pursen di Perigi ini 90% mengandalkan musiman. Jadi kalau musim bulan-bulan kemarau gitu nelayan melaut karena ikan cenderung naik ke permukaan karena yang ditangkap adalah ikan permukaan. Ketika musim hujan mungkin ikan sedang bereproduksi atau migrasi ke tempat yang berpromil lebih tinggi. Jadi karena nelayan sini hanya mengandalkan penglihatan di musim kemarau, jadi kalau di musim hujan nelayan pursen atau selerek itu akan berhenti melaut. Dan kebanyakan karena nelayan sini sifatnya tani nelayan ya, ada yang ke kebun, ada yang jualan, berdagang dan sebagainya. Yang pasti secara keseluruhan aktivitas untuk di pursen atau selerek
untuk di musim hujan berhenti. Jadi ini kita menuju ke dermaga ya, jalannya agak becek. Dari kemarin juga ada banjir besar di sini, jadi sisa-sisa lumpur masih ada. Kita jalan pelan-pelan saja ya. Dermaga. Kita menggunakan holding HP ya, kita menggunakan holding di dada. Kita ngevlog ini pakai strap dada itu. Nah, ini kita sudah memasuki di pinggir laut ya, di pinggir Bepian Brigi, monumen nelayan gitu. Ini kita memasuki kawasan PPN Brigi. Ini satpam di pintu masuknya ini ya. Nah, ini sebelah kanan ini, di sebelah kanan ini adalah lautnya. Ini udah masuk di wilayah Papuan. Kalau di sana kita tidak boleh langsung ke sana, jadi kita nyari tempat yang di tengah ya. Dan belokan nanti kita belok. Ikuti terus masih baik ya. Kita belok ya. Nanti kita akan langsung menuju ke bawah ya. Jadi pelabuhan atau PPN Brigi ini diresmikan pada tahun 2005 ya, oleh kalau tidak salah Presiden Indonesia waktu itu Megawati Soekarno Putri. Dan untuk keadaan pelabuhan seperti ini, dan kapan-kapan kita akan mereview khusus untuk pelabuhan ini keadaannya kayak apa. Nah ini sekarang aktivitasnya kayak gini. Nah ini aktivitas di laut ya. Biasanya kalau di musim-musim ikan ini pasti rame orang dan baunya juga khas bau ikan ya. Nah kalau sekarang di musim hujan, di musim paceklek atau musim rendengan istilahnya orang Brigi kayak gini. Jadi ini kita akan sedikit tengah tapi hati-hati. Nah kondisinya kayak gini, pelabuhannya udah beberapa cor-corannya udah ada yang terkelupas ya. Ya beginilah kondisinya, hanya perlu perbaikan. Oke, kita pelan-pelan dan nanti kita akan berhenti dan kita kasih tahu ke Mas Mbak semua bagaimana kondisinya dermaga ketika di musim rendeng alias musim hujan alias musim paceklik. Nah kayak gini, ini kan semua kapal ini berlabuh di dermaga, hampir 100% ini berlabuh di dermaga dan bener-bener off kegiatannya. Kalaupun ada 1-2 yang melaut itu mungkin ada yang menanam rumpon di tengah laut sana, ataupun ada yang pakai lampu untuk menangkap ikan itu ya, jadi rumpon lampu. Ada yang pakai rumpon di tengah sana, tapi kebanyakan hampir 98% saya bisa memberi persentase ya, nelayan Brigi itu tergantung pada musim, jadi cenderung pakai musiman. Jadi kalau musim hujan ya kebanyakan berhenti karena ikannya tidak kelihatan katanya. Tidak kelihatan karena mengandalkan penglihatan ya untuk menangkap ikan di sini, dan bener-bener musim sekali. Ketika musim ikan, musim-musim kemarau itu ikan melimpah. Tapi kalau musim hujan jangan tanya, ada orang Brigi sendiri nggak makan ikan, artinya ikan nggak ada. Jadi beginilah kondisi pelabuhan ini, dermaga untuk Pursen ya, bersandar semua ini. Kebanyakan bersandar semua. Ini kita akan balik ya, kita akan lanjut melihat ke TPI-nya, tempat pelelangan ikan ya, yang biasanya menampung ribuan ton ya, ratusan sampai ribuan ton biasanya di musim ikan. Bagaimana kondisinya kalau pas di musim tidak ada ikan atau di musim rendang kayak gini. Jadi kita balik, oke, kita balik.
kita pelan-pelan karena ini rabatan nyecor ini kayaknya banyak yang terkelupas dan takutnya kita nyebur ke laut. Pelan-pelan ya. Jadi supaya Mas Mbak E tahu gimana kondisinya Brigi itu ya. Bener-bener Brigi adalah memang pusatnya ikan, tapi kalau pas musim ikan. Tapi kalau enggak musim ikan ya seperti ini kondisinya. Teman-teman nelayan ada yang ke hutan, ke kebun ya, bertanam apa kayak gitu dan sebagainya. Nah ini kita di depan tempat pelelangan ikan. Jadi kita kembali melihat kapalnya ya. Ini kapal Prusen 1 lerek istilah orang Brigi. Jadi alat tangkapnya adalah jaring, dan ini satu kapal ini bisa mengangkut ikan puluhan ton kalau mendapat ikan pas banyak di musim ikan. Ini semua loh ya, semua armada ini cenderungnya berhenti sejenak. Kalaupun ada kegiatan perbaikan kapal atau alat tangkap yang lain ya. Kalau memaksakan alat tangkap Prusen ya kayaknya banyak ruginya kalau di musim-musim kayak gini. Ini seperti itulah. Kalau ada pertanyaan saya akan tanya di komentar ya. Terus pertanyaannya mungkin gini, terus kapan Brigi musim ikan? Biasanya musim ikan yang pasti adalah di musim kemarau. Jadi untuk bulannya sekitar bulan April atau Mei itu udah mulai persiapan. Nanti puncak-puncaknya ya bulan Agustus, September. Itu puncak-puncak musim ikan biasanya. Pernah juga sih sampai bulan Desember karena hujannya juga mundur ya. Jadi sebelum hujan turun lebat dan membanjiri dari sungai masuk ke laut, nelayan masih akan mendapat tangkapan ikan gitu. Tapi kalau udah air hujan itu sudah sangat banyak di perairan, karena untuk nelayan Brigi tidak terlalu jauh ya daya jelajahnya, jadi berhenti. Nah ini adalah tempat pelelangan ikan PPN Brigi, gede banget ini, gede banget. Nah, ini kalau musim ikan menguber ini, tapi sekarang lihat baunya ikannya nggak ada, karena memang sekarang kita bikin video di musim hujan atau di musim rendengan atau paceklik. Kalau Mas Mbak pengen melihat gimana pas musim ikan, ada di playlist videonya di channel ini. Mas Mbak bisa langsung klik playlistnya, dicari situ ada panen ikan, di sana ada, atau nanti akan aku taruh di deskripsinya. Oke, keadaan seperti ini, bersih banget, bau ikannya nggak ada ini baunya. Biasanya di sini bau khas TPI pelelangan kayak apa, Mas Mbak pasti sudah pernah tahu. Sepi sekarang kayak gini kondisinya, kosong pelompong, ikan satu pun tidak ada yang bekasnya. Ini timbangannya ya, timbangan budok ini. Ada juga timbangan digital itu, tapi nggak tahu masih ada perbaikan atau gimana. Ini timbangan budok untuk menimbang ikan. Biasa di sini full, jadi full ikan di sini biasanya sampai keluar dari TPI. Nah ini jaringnya aja ditaruh di pinggir kan. Kalau pas musim ikan jaring pasti di atas kapal. Ya mudah-mudahan sebentar lagi segera bisa beroperasi lagi ya nelayan-nelayannya. Nah ini TPI-nya sepi kayak gini. Jadi kebanyakan masyarakat pesisir, terutama Brigi ini kalau musim-musim gini ya profesi yang lain, kayak bertani, kayak berdagang, kayak ya pokoknya gimana untuk kegiatan ya. Syukur-syukur juga dapat menghasilkan cuan. Nah, kita akan keluar ya, jalan lagi kita ke timur. Kita keluar dari pintu tadi, pintu gerbang. Nanti kita akan melihat di sisi sebelah timurnya TPI. Nah, seperti itu. Inilah PPN di musim Pelabuhan Brigi di musim hujan, tidak musim ikan ya. Jadi itu ada nelayan-nelayan yang perbaikan alat
tangkap jaring kecil-kecil ini ya. Ini air seperti ini menggenang ini karena musim hujan ya. Oke Mas Mbak terima kasih yang udah mengikuti ya, udah mengikuti channel Putvlog dengan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat update video terbaru dari channel Putvlog. Lanjut Mas Mbak ya. Nah, kalau Mas Mbak pengen kesini silahkan, seperti yang Mas Mbak lihat di video ini. Ini kawasan pelabuhan, yang sebelah barat adalah Pantai Perigi 360 yang khusus untuk pantai wisata ya. Kalau yang sebelah timur adalah pantai penangkap ikan. Oke Mas Mbak kita berhenti di depan TPI ya. Ini tempat pelelangan ikan PPN Perigi. Nah ini, jadi di sini TPI-nya untuk melelang ikan yang biasanya, wah ini ramai banget. Ini parkiran depan ya. Parkiran depan untuk alat untuk mengangkut ikan yang akan diangkut ke tempat-tempat pengolahan ikan ya, baik itu kusturit atau pemindangan atau apapun. Jadi ini TPI-nya di parkirannya. Kalau musim ikan ini full, rame banget ini orang lalu lalang. Kita lanjut ya, kita lanjutkan. Ada apa di sebelah timurnya TPI ini? Apakah ada aktivitas nelayan di sana? Kita jalan lagi. Seperti ini kantor-kantor di pelabuhan ya, Syah Bandar dan lain-lain. Juga ada Airut. Kita akan melihat apakah ada aktivitas juga di sini atau apa. Itu pom bensin ya, pom bensin untuk nelayan, itu untuk pengisian solar. Kita berhenti sejenak di sini untuk melihat aktivitas nelayan, apakah ada nelayan yang beraktivitas di sini. Nah, kayak gitu. Nah, ini ada nelayan yang perbaikan alat tangkap. Ini perbaikan perahunya ya, perbaikan kapalnya itu di depan. Jadi musim-musim gini digunakan nelayan untuk perbaikan alat tangkapnya. Ini supaya nanti kalau pas udah masuk musim ikan, alat tangkap sudah tune in dan langsung bisa untuk digunakan menangkap ikan ya. Oke Mas Mbak seperti itu keadaannya. Dan sekali lagi terima kasih yang udah subscribe channel Putvlog. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Juga jangan lupa tombol notifikasinya diaktifkan supaya update video terbaru Putvlog Mas Mbak selalu yang pertama. Oke, saya rasa itu ya Mas Mbak ya, sekilas tentang pelabuhan perikanan Nusantara Teluk Perigi ya. Ketika di musim penghujan atau musim rendeng yang tidak ada ikan. Terima kasih Mas Mbak yang sudah ikuti perjalanan Putvlog, dan terima kasih sekali lagi yang sudah berkenan untuk subscribe. Dan saya doakan Mas Mbak dan semua keluarga serta orang-orang tercinta selalu baik-baik saja. Sampai ketemu di video Putvlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.